Halo adik di sekolah minggu. Sehat? Sehat, Pastor juga sehat loh. Nah sekarang kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu ya adik-adik ya. Siapkan hatinya karena kita mau beribadah untuk siapa? Untuk Tuhan. Sudah siap kita mulai ibadahnya? Siap ya. Nah kita nyanyi dulu lagu Mars Sekolah Minggu. Kita nyanyi dulu ya. Berdoa dulu ya, siapkan hatinya karena kita mau beribadah konsentrasi ya. Lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Terpujian surga, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa, yang sudah menyelamatkan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan anugerah-Mu yaitu keselamatan itu selalu kami pegang dan biarlah kesehatan selalu ada setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami sudah mau beribadah, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan Yesus dalam tangan dan penyertaan-Mu. Meskipun kami harus beribadah secara online, tapi kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Berkati Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan dan yang akan menyanyikan lagu, baik lause-lausenya yang akan memimpin ibadah ini dan juga anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah masing-masing. Inilah doa kami Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik kita nyanyi lagu lagi ya yang kedua ya. Lagunya Ku Masuki Gerbangnya. Semua sudah tahu lagunya kan? Oke, kita sama-sama menyanyi dengan semangat. saya yakin di rumah pasti semangat nyanyinya kan. Nah sekarang kita lanjutin lagi dengan lagu Ku Mendaki ke Bukit Sion.
Boleh pakai gerakannya di rumah ya, nggak apa-apa. Kalau ada sama adiknya, boleh sama adiknya pakai gerakan. Kalau sendiri, ya sendiri nggak apa-apa. Sama temannya, boleh sama temannya ya. Siap nyanyinya ya? Kumandaki ke Bukit Sion. Sudah menyanyi tadi 3 lagu, sekarang kita mau nyanyi 1 lagu lagi sebelum dengar firman Tuhan, yaitu lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tuhan selalu memanggil nama Lause, nama adik-adik. Tuhan tuh setia selalu memanggil adik-adik ya. Kalau adik-adik malas sekolah ini, Tuhan memanggil adik-adik. Makanya kalau Tuhan panggil kita untuk beribadah, ya beribadah ya adik-adik ya. Nah sekarang kita nyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengan firman Tuhan, kita mau nyanyi 1 lagu dulu ya, yaitu lagu Baca Kitab Suci.
demikian ya, kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Rosa Yanti. Siapkan Alkitabnya ya. Oke, untuk waktunya kita kasih untuk Rosa Yanti. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKI Jambi. Senang berjumpa dengan adik-adik pada minggu ini. Apa kabar adik-adik? Rosa harap adik-adik kabarnya sehat semua ya adik-adik. Jika ada yang sakit semoga cepat sembuh, biar kita bisa dapat berkumpul lagi walaupun tetap secara via daring ya adik-adik. Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Rosa minta adik-adik untuk melipat tangannya. Kita lipat tangan kita. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu Bapa yang Kau berikan bagi kami Bapa. Dengan segala kemurahan-Mu Bapa, Engkau memberikan kami bisa untuk ibadah walaupun secara online. Dengan teknologi yang canggih saat ini kami bisa tetap ibadah Bapa, walaupun kami tidak bertemu tetapi kami bisa tetap ibadah. Bapa yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kiranya kami bisa dapat taat dan tunduk kepada Engkau ya Bapa. Dan biarlah kiranya firman-Mu bekerja bagi kami, biarlah kami bisa fokus dan tunduk hanya kepada Engkau saja. Kami berdoa ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Adik-adik, hari ini Rosa mau ngajak adik-adik untuk buka Alkitabnya. Kita baca di Keluaran 20 ayat 12. Oke, boleh ambil doang Alkitabnya. Rosa tunggu nih beberapa menit. Oke, udah ya. Nah, Keluaran 20 ayat 12. Oke, sudah ketemu adik-adik? Coba dibuka. Oke, lah ketemu? Kita baca sama-sama. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Adik-adik, ayat ini kira-kira apa ya temanya hari ini ya? Coba tebak. Oke, tema hari ini kita adalah menghormati orang tua. Adik-adik, siapakah sosok yang paling dihormati setelah Allah? Coba dong pikir, siapa ya kira-kira ya? Ya, benar sekali adik-adik. Tidak ada yang lain kecuali orang tua. Jadi sosok yang paling dihormati setelah Allah adalah orang tua. Nah, Allah memerintah orang Israel itu adik-adik dari zaman dahulu untuk menghormati orang tua mereka. Lalu Allah berjanji bahwa kalau mereka nih adik-adik mau melakukannya, mereka akan panjang umur adik-adik. Janji ini menjadi alasan tambahan bagi mereka untuk mentaati perintah tersebut. Memang orang Kristen tidak lagi terikat hukum yang diberikan kepada orang Israel dulu adik-adik, yaitu hukum Musa yang dulu adik-adik. Tapi pandangan Allah tidak berubah adik-adik. Prinsip di balik hukum Musa masih berlaku dan penting bagi orang Kristen sampai saat ini adik-adik. Dalam 10 perintah Allah, perintah untuk menghormati orang tua itu ada di urutan keberapa ya adik-adik? Kira-kira dari 10 urutan keberapa ya? Keempat kah? Atau ke-8 ya? Ayo urutan keberapa adik-adik? Ya benar untuk adik-adik, urutan ke-5. Untuk menghormati orang tua ada dalam urutan ke-5. Urutannya menarik ya adik-adik, dari 10 bisa jadi urutan ke-5. Nah adik-adik, perintah pertama sampai ke-4 berisi kewajiban orang Israel terhadap Allah. Misalnya, untuk menyembah Tuhan saja adik-adik. Sedangkan perintah ke-6 nih sampai ke-10, adik-adik itu berisi kewajiban kepada sesama umat manusia adik-adik. Misalnya, perintah untuk setia kepada pasangan hidup itu bagi orang yang sudah menikah adik-adik. Dan larangan untuk mencuri. Tidak boleh mencuri adik-adik, apalagi mencontek, karena sama aja dengan mencuri. Nah adik-adik, perintah ke-5 untuk menghormati orang tua bisa dianggap nih adik-adik sebagai jembatan yang cocok. Karena mentaati perintah itu berarti menjalankan kewajiban kepada Allah sekaligus kepada sesama manusia adik-adik. Nah, orang tua, mereka lah yang patut menerima hormat dari setiap anaknya. Rasa hormat menunjukkan pengakuan bahwa orang tua lah yang memungkinkan kita hadir di dunia ini. Dan cinta kasihnya orang tua lah sehari-hari bisa menemani kita sampai saat ini adik. Kehidupan seorang anak itu karena orang tua. Jadi
bagaimana ya Lose kalau kita untuk menghormati orang tua? Jadi misalnya ya gini ya Lose ya, jika ada nih orang tua yang lewat, langsung kita bilang nih, hormat gak? Wah, kok gitu? Bukan adik-adik, gak gitu adik-adik. Emang adik-adik dalam setiap budaya tindakan rasa hormat kepada orang tua diungkapkan itu dengan berbagai bentuk adik-adik. Termasuk di kita ya adik-adik. Jika kita pasti kalau mau pergi nih adik-adik atau mau kemana saja, itu pasti mencium tangan ayah dan ibu kita, mama dan papa kita. Nah, ketika kita pulang juga, kita akan mencium tangan orang tua kita. Bagaimana adik-adik lakukan tidak? Gimana? Nah, kenapa sih adik-adik tangan harus kita cium tangan itu? Tangan itu apa sih artinya adik-adik? Tangan mewakili simbol belayan kasih sayang. Karena itu mencium tangan tanda menghormati kita kepada belayan kasih sayang orang tua kita. Ada juga adik-adik, rasa hormat anak diungkapkan dengan secara sungkeman. Sungkeman itu biasanya di hari raya atau tahun baru. Orang tua dalam posisi duduk, lalu anaknya menyatakan rasa terima kasih dan mohon restu. Seperti kalau misalnya adik-adik lihat di pemberkatan pernikahan, om, tante, susu, ii, nah, itu ada sungkemannya adik-adik. Nah adik-adik, apakah adik-adik tahu nggak sih cerita tentang Malin Kundang? Nah, kita dapat belajar dari kisah Malin Kundang adik-adik. Meski itu cuma berupa ya cerita rakyat saja dari Sumatera Barat, tapi punya pesan yang sangat mendidik adik-adik. Pesannya itu kepada kita, setiap anak, bahwa Allah tidak berkenan adik-adik atas anak yang menolak dan menyangkali keberadaan orang tuanya. Ayah atau ibu, mama atau papa, semiskin apapun dan serendah apapun status sosialnya, mereka yang mendatangkan kita di dunia ini. Karena itu adik-adik jangan pernah malu. Jangan malu nih dengan orang tua sendiri jangan malu dengan orang tua sendiri nih. Bapak aku nggak bisa apa-apa, nggak bisa beliin aku ini, malu. Enggak ya adik-adik. Jangan pernah malu dengan orang tua sendiri dan tidak boleh pernah menyakiti hati mereka sama sekali. Jangan adik-adik. Adik-adik, di Alkitab orang tua itu masuk dalam posisi yang paling istimewa adik-adik. Setelah kita dipanggil untuk mengasihi Allah, lalu kita diminta untuk mengasihi sesama. Sedangkan sesama yang paling utama dan pertama di mata Allah adalah ayah dan ibu, mama dan papa. Kita melihat adik-adik, saking istimewanya orang tua, maka rasa hormat kepada mereka ikut menentukan usia seseorang adik-adik. Bisa panjang umur, tapi bisa juga usianya singkat adik-adik. Lantas, mengapa selusuh tidak menghormati atau menjadikan seseorang tidak panjang umur? Karena orang yang tidak hormat kepada orang tua adalah orang yang melupakan cinta kasih yang telah dinikmatinya setiap hari adik-adik. Ia melalaikan kewajiban utama dalam realisasi kita sebagai antar manusia. Kewajiban kita dalam relasi antar manusia tadi. Pertanyaannya nih, Lose, kalau misalnya udah tidak punya orang tua, berarti tidak berlaku lagi dong Lose? Tidak relevan lagi dong Lose ajakan firman Tuhan ini? Oh, tentu saja tidak adik-adik. Masih berlaku. Jika ada yang lebih tua daripada adik-adik, kepada mereka lah kita bisa mengungkapkan rasa hormat kita. Jadi, firman ini tidak mengalami kevakuman jika kita tidak punya orang tua. Jadi adik-adik, Lose tekankan kepada adik-adik. Saat ini, jika adik-adik masih punya mama dan papa, sayangilah mama dan papa adik-adik. Sayangi mama sama papa adik-adik. Dan apa yang diperintahkan orang tua, lakukanlah adik-adik. Jika dibilang, beresin dong mainannya dulu Anton, ya bagusin. Jangan tidak diberesin adik-adik. Kalau dibilang lagi,
Oh, Tony tolong jaga adiknya dong. Ya jagain dong adiknya. Belajar yang bagus, lakukan apa yang adik-adik bisa lakukan. Sambil adik-adik lakukan apa yang bisa, adik-adik jangan pernah lupa sedetik pun untuk mendoakan mama dan papa. Agar Tuhan menjaga dan memberikan selalu kesehatan yang baik kepada mama dan papa. Adik-adik, orang bilang ya adik-adik, yang care itu share. Orang yang peduli akan berbagi. Orang yang peduli pada ayah atau ibu atau mama dan papa yang biasa kita panggil, maka orang itu akan memberikan kasih sayangnya, akan membagi kasih sayangnya kepada orang tuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini Bapa, mengajarkan kami bagaimana cara kami menghormati orang tua Bapa. Kami tahu sosok yang paling istimewa setelah Engkau adalah orang tua kami ya Bapa, yang selalu menemani kami di saat kami sedih, di saat kami senang, membantu kami bangkit, membantu kami berdiri, kami terjatuh diangkatnya kembali Bapa. Bapa, terima kasih atas orang tua yang Engkau berikan bagi kami. Orang tua yang sangat luar biasa bagi hidup kami Bapa. Tiada orang tua yang lain Tuhan. Tiada yang lain Bapa kecuali orang tua kami ini yang kami miliki Bapa. Bapa, kami mohon Engkau memberikan kesehatan dan umur yang panjang bagi kedua orang tua kami Bapa. Engkau memberkati pekerjaan kedua orang tua kami Bapa. Dan bila kiranya kami mau menjadi anak yang taat dan tunduk kepada orang tua kami Bapa. Karena kami mau Bapa menjadi anak yang selalu nurut sampai di umur kami pun, walaupun kami udah tua, kami masih menghormati kedua orang tua kami. Bapa yang baik, inilah kami Tuhan anak-anak-Mu, pakailah kami sesuai dan seturut dengan hidup-Mu Bapa. Kami berdoa ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah ibadah ya, sudah nyanyi bersama-sama, berdoa dengan firman Tuhan. Nah sekarang kita sudah selesai ibadah, tetapi jangan lupa minggu depan juga, 2 minggu lagi kita akan ada ibadah juga melalui via Zoom ya. Siapkan waktunya, siapkan dirinya ya, karena di Zoom itu nanti kita kan ada nanti games atau kuis ya. Siap-siap ya adik-adik ya. Nah selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.